Tangkap 8 debt kolektor, Mapolda Jawa Tengah panen karangan bunga. Ini berita yang cukup menarik dan cukup menantang untuk dibahas. Pertanyaannya, kenapa para debt kolektor ini, ada 8 nih yang ditangkap oleh Mapolda Jawa Tengah ini ya, ditangkap oleh polisi. Apakah mereka ini penjahat? Apakah pekerjaan atau profesi debt collector itu adalah profesi yang merupakan kejahatan di masyarakat? Ini yang akan kita bahas. Di PT-PT saya, sebelumnya sudah banyak saya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang batas-batas hak-hak dan kewajiban oleh seorang debitur dan juga kreditur. Di situ saya membahas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Karena saya melihat ada banyak ketimpangan dan juga ada banyak penyelewengan yang dilakukan terutama oleh para debt collector dalam menangani tagihan atau kredit macet oleh seorang nasabah. Nah, yang saya lihat di situ adalah para debt collector ini tujuannya mereka itu tidak sesuai lagi dengan standar operasional prosedur yang mereka terima. Sebenarnya saya sudah jelaskan di PT-PT saya sebelumnya bahwa pekerjaan mereka ini adalah untuk menagih angsuran yang macet, bukan untuk menarik unit kendaraan yang tertunggak kreditnya atau angsurannya. Tapi yang sering terjadi di masyarakat adalah seolah-olah debt collector ini tujuan mereka hanyalah untuk menarik unit mobil atau motor atau objek fidusianya supaya mereka dapat duit. Karena kalau mereka dapat menarik barang atau unit, mereka akan dapat duit besar. Nah, karena mereka dijanjikan duit besar, makanya mereka, tujuan mereka itu yang paling utama itu, atau fokus mereka seolah-olah hanyalah dapat unitnya, tarik unitnya, supaya kita dapat duit. Nah, ini yang salah, sehingga ini menimbulkan chaos di masyarakat. Kan saya sudah bilang bahwa tugas dan tanggung jawab seorang debt collector itu adalah untuk menagih kredit macet gagal bayar, angsuran yang tertunggak, bukan untuk menarik unit. Tetapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Harusnya debt collector itu menyadarkan ya, memberikan edukasi kepada nasabah yang menunggak untuk dia supaya sadar tugas dan tanggung jawab dia, kewajiban dia setiap bulannya membayarkan angsuran. Berikanlah edukasi kepada mereka. Tapi yang terjadi tidak seperti itu di lapangan. Yang terjadi itu malah yang lain. Dan juga kenapa hal ini terjadi seperti ini? Ya, ini juga tidak terlepas dari kurangnya perhatian dari pejabat terkait atau pemegang atau pemangku kekuasaan terkait terhadap hal ini, seperti OJK, Bank Indonesia, dan pengawas-pengawas lainnya. Mereka tidak benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu, terkhusus mereka para debitur yang mempunyai hutang piutang, sebelum mengajukan mereka harusnya paham dulu kewajiban mereka, paham dulu kemampuan mereka, paham dulu batas-batas hak mereka, supaya jangan terjadi penggelapan unit. Karena debt collector mau menarik unit lalu nasabah menyembunyikan unit atau memberikan unit, menjual unit kepada yang lain karena mereka tidak sanggup membayar, karena nasabahnya merasa sudah memiliki unit padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu diberikan edukasi. Harus bergeraklah kalian itu para pemangku jabatan tertentu supaya kami masyarakat ini teredukasi dan supaya kami jangan dibodoh-bodohi ketika kami mengalami gagal bayar. Yang seharusnya belum ditarik sudah ditarik. Malah sering sekali para debt collector ini membawa-bawa undang-undang dan peraturan lagi yang seolah-olah mendukung kepada tindakan mereka untuk menarik unit kendaraan. Padahal jelas-jelas itu sudah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Sebagaimana yang dituliskan kepada putusan MK terbaru, yang sebenarnya para debt collector ini kalau melakukan hal tersebut itu mereka telah menyalahi peraturan dan perundang-undangan 1945, di mana dikatakan bahwa bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana adil dan beradabnya kalau hal seperti ini terus terjadi di masyarakat kita, di lapangan, seperti itu. Jadi di berita ini dikatakan bahwa tangkap 8 debt collector Mapolda Jawa Tengah panen karangan bunga. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa, kita lihat ini reaksi masyarakat ya.
Sejumlah karangan bunga yang dikirimkan kepada Mapolda Jawa Tengah tersebut ternyata itu merupakan ucapan selamat daripada para debt collector yang ditindak oleh polisi yang meresahkan di masyarakat. Nah, dari karangan bunga itu yang dijajar di depan Mapolda Jawa Tengah tersebut, ternyata pengirimannya dari berbagai kalangan masyarakat. Ada pemuda Solo, ada barisan pemuda Wonogiri, pemuda warga Kudus, Rembang Dampo Awang, warga Jakenan Pati, warga Pati, warga Temanggung, gabungan pemuda Wonosobo, warga Jepara, dan warga Semarang. Lihat, ya, ini reaksi mereka karena selama ini mereka atau masyarakat sudah benar-benar gerah dengan tindakan para debt collector ini, dan mereka menunggu aparat untuk bertindak. Begitu aparat bertindak, perhatikan penghargaan yang mereka benar-benar apresiasi. Terima kasih atas keberanian dan keberhasilan Ditreskrimum Polda Jateng yang telah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengungkap kasus debt collector. Kami berharap sebagai masyarakat, tindakan tegas seperti ini dapat diikuti oleh polres-polres yang lain. Dan ini akan terus konsisten terjadi ke depannya supaya keamanan dan ketentraman di masyarakat terjaga, terkhusus oleh karena tindakan para debt collector ini. Nah, menanggapi hal ini, soal karangan bunga ini, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan tersebut. Beliau mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dari ancaman dan tindakan kriminal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu menambahkan, karangan bunga tersebut menjadi dorongan Ditreskrimum Polda Jateng untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan yang lebih baik lagi untuk masyarakat ke depannya. Karangan bunga tersebut merupakan simbol rasa terima kasih dan penghargaan atas upaya kepolisian dalam memberantas praktek-praktek debt collector yang meresahkan. Beliau mengatakan bahwa mereka akan terus mengharapkan dukungan dan peran aktif dari masyarakat. Dukungan dan peran aktif itu ya, dan dukungan itu ya bisa merupakan tindakan melaporkan, tindakan menjaga kestabilan apabila ada debt collector yang mencegat seseorang di jalan, jangan dibiarkan ya. Kita sebagai masyarakat wajib bantu, wajib kita menengahi. Karena kolaborasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Untuk diketahui, Ditreskrimum Polda Jateng menahan 8 orang debt collector tersebut, yaitu terkait dengan penarikan kendaraan nasabah dengan cara yang meresahkan yang terjadi di Semarang pada bulan November 2023. Peristiwanya terjadi pada bulan Oktober 2023. Dan saat ini masih ada 7 orang yang masih masuk dalam daftar pencarian orang. 8 tambah 7 berarti 15. 8 sudah dilakukan penangkapan dan penahanan. Yang melarikan diri 7 orang itu sudah diterbitkan DPO. Dan mereka sekarang dalam pencarian. Nah, ini yang perlu kita apresiasi kepada Polda Jateng. Semoga hal ini bisa diikuti oleh polda-polda lainnya. Dan kami sebagai masyarakat sangat salut kepada Kapolda Jateng. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya. Sebagai nasabah, bijaklah dalam mengajukan pinjaman, dan sebagai debt collector, lakukan tugas Anda sesuai dengan SOP, standar operasional prosedural, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini ke depannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, salam sahabat.